Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Bersama saya Dr. Hewan Khairul Rizal. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kapan waktu pemeriksaan kebuntingan pada sapi. Nah, setelah sapi itu kawin, baik itu perkawinan melalui kawin alam ataupun perkawinan sapi melalui inseminasi buatan atau kawin suntik, hal yang harus kita perhatikan adalah observasi birahi atau pengamatan birahi pasca perkawinan. Karena pengamatan birahi ini menjadi kata kunci dalam kita melakukan pemeriksaan kebuntingan. Nah, apabila ternak tersebut tidak birahi, maka dalam satu siklus maka bisa kita katakan bahwasanya hewan tersebut bunting secara pengamatan birahi atau NRR, non return to estrus, atau tidak kembalinya estrus setelah sapi dikawinkan. Namun hal ini belum menjadi diagnosa akhir kita untuk menentukan sapi itu bunting atau tidak. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah sapi agar dilakukan pemeriksaan kebuntingan atau yang singkat dengan PKB oleh petugas yang berwenang. Nah, petugas biasanya melakukan pemeriksaan kebuntingan ini melalui palpasi perektal. Nah, yaitu memasukkan tangan ke dalam rektum sapi, kemudian dilakukan palpasi dan eksplorasi untuk mengetahui sapi itu bunting atau tidak. Nah, metode lainnya yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Kemudian yang ketiga yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan cairan darah maupun air susu. Ini juga dikerjakan oleh petugas untuk mengetahui kadar hormon progesteron, yaitu hormon pada saat kebuntingan pada sapi. Nah, mengenai waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan pada sapi, yaitu 1 bulan sudah bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Nah, untuk pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi perektal sudah bisa kita kerjakan pada usia kebuntingan 1 bulan juga, namun disarankan di usia kebuntingan yang 2 bulan. Nanti dikonfirmasi lagi di kebuntingan selanjutnya, di akhir kebuntingan, untuk menentukan status apakah lahir normal atau lahir distokia. Sahabat ternak, selalu kita sampaikan setelah dilakukannya proses perkawinan pada sapi, baik itu kawin suntik maupun kawin alamiah, jangan lupa untuk membuat recording atau pencatatan, di mana peternak melakukan pencatatan kapan waktu sapi dikawinkan dan dengan apa dikawinkan, apakah IB atau kawin alam, kemudian dicatat nama pejantannya atau kode serunya. Kemudian evaluasi berikutnya, birahi atau tidak. Bila tidak birahi, silahkan dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Karena dengan mengetahui kebuntingan yang cepat, ini akan membantu peternak dalam mengatur manajemen reproduksi agar calving interval atau jarak beranak ke beranak berikutnya itu selama 12 bulan atau 1 tahun dapat kita capai, sehingga keuntungan dari peternak itu maksimal. Sahabat ternak, yang dapat peternak lakukan setelah dilakukannya inseminasi buatan atau perkawinan pada sapi, nutrisi harus benar-benar diperhatikan. Kandungan nutrisi harus cukup. Kemudian air harus selalu tersedia. Kemudian kalau dapat diberikan vitamin dan mineral dalam bentuk serbuk ke dalam bahan pakan tambahan untuk meningkatkan reproduksi ternak agar tidak terjadinya kematian embrio dini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu peternak sapi Indonesia. Semangat dimanapun Anda berada. Apabila bermanfaat, silakan di-share. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di video berikut ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat.
Untuk mendapatkan pemberitahuan silakan dilakukan subscribe, kemudian diaktifkan notifikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.